Oke, baik, kita lanjutkan tentang materi kita tentang pemrograman berorientasi objek. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana penggunaan input yang kita lakukan dari keyboard. Jadi kemarin kita menggunakan variabel dengan hanya langsung memberikan nilai variabel dari program yang kita buat, contohnya A sama dengan 100, itu adalah memberikan nilai langsung. Tetapi ketika kita menggunakan keyboard atau input dari keyboard, itu boleh terserah kita menggunakan atau menginputkan angka berapa saja kita inputkan. Artinya tidak lagi terikat dengan nilai tetap yang kita definisikan atau deklarasikan di dalam menentukan nilai sebuah variabel. Nah, sekarang ada yang perlu kita pahami bagaimana kita menggunakan input. Nah, yang pertama, ketika kita membuat program, membuat satu paket program, contohnya adalah seperti ini, input GUI, kita buat nama projectnya adalah input GUI. Nah, di bawah input GUI itu kita letakkan sebuah perintah ini, import JAPAK Swing JOption Pen. Ya, pasangannya ini adalah di sini. Artinya kita menggunakan input dari kotak dialog. Ya, ini adalah input dari kotak dialog. Nah, ketika program ini kita jalankan, maka yang dihasilkan adalah ini. Ya, silakan masukkan nama Anda, itu masuk ke kita inputkan dari keyboard, lalu akan muncul nama hasil nama yang kita inputkan tadi. Contohnya halo saya Thohir gitu ya. Nah, programnya seperti ini. Option pen ya. Nah, dalam penulisan input JAPAK ini perhatikan huruf besar kecilnya harus persis sama seperti yang program yang ini ya, harus persis sama ya. Nah, input JAPAK Swing ini ya, penggunaannya adalah di sini ya. Mohon diperhatikan. Nah, contohnya ketika kita lihat di program ya, kita kira, nah ini contohnya kita buat input 1, ini namanya JAPAK Swing. Nah, kita letakkan di bawah paket ya, kita letakkan di bawah paket. Nah, ketika kita jalankan, maka dia akan ada seperti ini. Nah, masukkan nama Anda, contohnya kita masukkan Budi, maka nanti akan muncul halo saya Budi gitu ya. Nah, itu kira-kira untuk penggunaan input. Ini yang kita inputkan adalah karakter. Jadi karakter tidak ada masalah, karena JAPAK Swing ini atau JOption Pen ini adalah, kalau kita inputkan di sini dia bernilai string ya. Jadi ya tidak perlu kita konversi. Nah, kita lihat dari di programnya. Nah, ini. Nah, tetapi ketika kita gunakan dia untuk menilai atau penggunaan sebuah angka, itu akan berbeda ya. Contohnya seperti ini. Contoh yang kedua ini juga ada di slide-nya nanti ya, mencari luas persegi panjang. Nah, ini dia ya, ada. Nah, ini dikerjakan latihannya nanti. Nah, kita lihat lagi. Nah, import ya, kita letakkan di atas, lalu kita masukkan di sini, masukkan sebuah angka, contohnya kita masukkan panjang. Nah, ini harus kita konversi. Jadi yang kita inputkan di sini harus kita konversi menjadi sebuah variabel ya, ke dalam tipe integer, karena di sini masih bernilai karakter. Nah, di sini contohnya integer p, integer parse integer, kita ambil dari, artinya kita mengkonversi nilai panjang ini menjadi variabel p. Ya, ini ya, mohon diperhatikan. Nah, berikut juga dengan lebar seperti ini ya. Lebar juga kita masukkan lebar dari persegi panjang, lalu kita konversikan lagi. Nah, setelah itu kita buat rumusnya ya, seperti ini. Nah, string tampil ya, luas persegi panjang L ada dikali luas. Nah, luasnya ya ini ya, luas ini, jadi kita tampung di dalam luas. Nah,
panjang ini. Jadi luas persegi panjang dengan nilai L dan lebar P. Jadi apa yang kita inputkan itu akan muncul, lalu akan tampil hasil dari luas ini di sini ya. Kita lihat hasilnya. Nah, kita masukkan panjang, kita contohkan adalah 10 atau 17, panjangnya 17. Oke, lebarnya adalah 8 contohnya. Lalu oke, maka luas persegi panjang lebar 8 dan panjang 7 adalah 136. Nah, ini untuk penggunaan input ya. Ini mohon dipahami penggunaan input ini dalam kita membuat program. Nah, terkait dengan ini, mana yang Anda kerjakan? Yang Anda kerjakan adalah 2 latihan yang ada di slide ini, mencari persegi panjang, lalu latihan yang ada di sini. Ini untuk pemahaman saja supaya kita paham dulu bagaimana penggunaan input ini. Barangkali itu untuk sebagai tambahan di pertemuan yang keempat ini. Mudah-mudahan Anda paham, dan jangan lupa diulang-ulang, dilihat lagi pertemuan sebelumnya. Di pertemuan 3 pahami materi tersebut. Jika Anda tidak paham, mohon diberikan komentarnya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.